Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara pemirsa dimanapun saat ini sedang menyaksikan channel Siaran Agung Post Group bersama saya Syarifudin Basri Ekonomikom. Sekarang atau hari ini kami sengaja berkunjung ke Kemenak Kabupaten Ogan Ilir menemui Kakan Kemenak yaitu Ustaz Wahidin. Selamat sore, Ustaz. Selamat sore, Sehat, Pak ya? Kiai. Ya. Alhamdulillah sehat. Sudah 2 kali ya kita ketemu. Iya betul. Iya. Nampaknya ini ada informasi baru yang perlu disosialisasikan, maka itu kita melibatkan Pak Kakan untuk bersosialisasi kepada masyarakat, berbuat amal ibadah mungkin ya, tentang sosialisasi ini mengenai zakat, dan juga mungkin saya nanti ingin bertanya bagaimana hubungan Kemenak dan Basnas, termasuk pengelolaannya mungkin nanti ini, dan sekaligus ada program Kemenak tentang tuntas baca Al-Quran untuk SMP SMA, mungkin nanti bisa sekilas diceritakan. Maka dengan itu Pak Ustaz, kita ingin Pak Ustaz bisa mencerahkan masyarakat tentang zakat 8 asnaf. Siapa yang berhak berzakat, kewajiban siapa berzakat, dan siapa saja yang berhak menerimanya. Silakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Jadi terkait dengan zakat, bahwa zakat itu adalah merupakan salah satu rukun Islam. Ada 2 zakat. Ya. Ada zakat fitrah. Itu yang dibayarkan terakhir dimulai dari awal Ramadan dan terakhir sebelum sholat Id. Ya. Jadi kalau sudah lewat sholat Id, zakat itu zakat fitrah itu akan menjadi sedekah biasa. Ya. Kemudian ada juga zakat mal. Zakat terkait dengan harta, di mana dihitung ketika seseorang mempunyai harta cukup nisabnya, maka harus mengeluarkan zakat. Kemudian juga ada yang terbahas sekarang, ada namanya zakat profesi. Ya. Itu wajib ya bagi kaum muslimat. Ya, kalau kita berpatokan bahwa zakat itu wajib, artinya setiap sebagai seorang profesional, misalnya ASN yang bekerja, kemudian dari penghasilan itu disisihkan 2,5%. Itu ya, ketika sebagai seorang muslim merasa zakat itu sebagai kewajiban, insya Allah itu bukan hal yang berat kan, karena namanya kewajiban kan. Paling enggak dari 2,5% itu bisa untuk membersihkan harta kita kan, penghasilan yang kita dapat. Makanya penghasilan yang didapat berapapun penghasilannya, atau ada mungkin batas? Sebenarnya ada juga yang harus memenuhi nisab dan lain sebagainya. Tapi kalau insya Allah di Kementerian Agama ini pegawai atau ASN di Kementerian Agama, karena kita sebagai orang Kementerian Agama harus memberikan contoh, dan itu sudah kita berlakukan bahwa ASN Kementerian Agama yang PNS itu dari gajinya itu ada potongan 2,5% yang nanti berapapun golongannya, apapun golongannya, berapapun. Setiap PNS itu dari gajinya itu ada 2,5% yang akan disisihkan sebagai bentuk zakat profesi, dan diserahkan dikelola melalui Basnas Kabupaten Ogan Ilir. Artinya suka tidak suka itu wajib dibayar oleh pegawai. Ya, kalau ada pegawai yang keberatan, dia tidak. Ya, kalau merasa saya artinya komplain. Ya, kan itu yang kita ambil itu ada yang memang yang sadar dan memang sadar bahwa itu bagian dari kewajiban agama. Komplain boleh, tapi itu merupakan kewajiban yang harus dibayar. Ya, kita menekankan bahwa itu adalah zakat, sekali lagi adalah karena ini bagian zakat adalah wajib, zakat profesi. Bahwa kita himbau PNS yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir itu setiap dari penghasilan gajinya itu disisihkan 2,5% untuk zakat profesi. Kalau misalnya ada pegawai yang misalnya dia keberatan, dia boleh. Tapi alhamdulillah sekarang itu rata-rata tidak berkeberatan. Tapi saya kira dengan dia dikoordinir seperti ini, mereka tidak repot-repot lagi ya. Itu yang jelas.
Ya, Kalau mereka tidak bayar tidak mau ikut di himpun ini, mereka akan kewajiban mereka harus tetap dibayar. Repot juga mau bayar kemana? Betul. Gitu kan? Artinya ini kan sebentuk kesadaran tentang pentingnya zakat. Nah, karena sekali lagi zakat ini kan satu sisi sebagai kewajiban kita, tapi satu sisi adalah sebagai bentuk anuan sosial kan. Karena memang satu sisi kita PNS kan, walaupun mungkin PNS tidak kayo galau Pak. Satu sisi kita ada penghasilan tetap, di sisi lain ada orang yang memang mungkin lebih tidak mampu dari kita. Artinya begini, karena ini kan dikelola oleh Basnas ya. Ini ada 8 asnaf: fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, fisabilillah, ibnu sabil, dan gharim yang ke-6 kalau salah. Yang ke-6. Yang ke-5 fisabilillah, 8-nya ibnu sabil. Dari 8 asnaf ini artinya itu dikaji oleh Basnas mungkin ya. Jadi ada, kalau kita ada sebagian mazhab, sebagian ulama itu yang memang zakat harus diserahkan dengan yang ini, yang 8 asnaf tadi. 8 asnaf. Tapi memang dalam kalau saya baca di literasi bahwa tujuan zakat adalah mengentaskan kemiskinan. Nah, artinya ketika zakat ini dihimpun, bagusnya bagaimana ketika kita kasihkan kepada orang yang berhak itu, kalau bisa jangan berbentuk ikan, tapi berbentuk kail. Nah, misalnya ketika memang orang ini fakir, kalau bagaimana caranya supaya dia tidak fakir lagi, kalau kita mungkin bentuknya sudah bentuk permodalan untuk usaha dan lain sebagainya. Dan itu adalah kewenangan, karena memang amanat Undang-Undang 23/2011 bahwa yang mengelola zakat itu adalah Badan Basnas. Badan usaha ya. Ya, itu boleh, artinya itu nanti dikembangkan oleh Basnas sebagaimana menjadi zakat-zakat yang produktif. Artinya ketika barang yang sudah dikumpulkan itu diserahkan kepada masyarakat. Kalau bisa jangan kita nunjuk seluruh orang itu yang berbentuk ikan. Tapi bisa berbentuk kail. Jadi mereka sifatnya ada itu inovasi kan. Ya, ada pekerjaan dan setiap saat bisa dimanfaatkan hasil dari itu tadi, kail tadi. Kalau dikasih dia langsung bahan, mungkin habisnya cepat. Kalau dikasih ikan tadi kan, kalau dikasih kail, kan bisa nyari ikan, bisa terus dapat ikan terus kan. Artinya kalau dikasih modal usaha bisa jadi kan. Misalnya ini kayaknya orang ini miskin karena memang ketika berusaha kurang modal, bisa dikasihkan tuh modal usaha. Itu kalau hubungan Kemenak dengan Basnas seperti apa? Jadi Kemenak dengan Basnas adalah mitra, bahwa Basnas adalah lembaga resmi sebagai pengumpul zakat, infak dan sedekah. Sedangkan Kementerian Agama adalah kementerian yang membidangi keagamaan. Nah, artinya sebagai mitra daripada Basnas. Kan di sini kami juga dari Kementerian Agama, karena yang mitra, kami tunjukkan bahwa Kementerian Agama dengan kekurangan dan kelebihannya berusaha memberikan contoh untuk bahwa dari gaji pegawai ini kita anjurkan untuk diberikan 2,5% sebagai zakat profesi ke Basnas. Artinya Kementerian Agama dan Basnas adalah mitra strategis. Arti mitra strategis itu artinya yang menyangkut keagamaan, artinya mitranya. Karena ini Basnas mengurusi keagamaan, kita juga mengurusi keagamaan, karena zakat adalah bagian keagamaan, juga Kementerian Agama yang mengurusi keagamaan, jadi mitra. Artinya kalau tugasnya menghimpun dana zakat segala macam itu, Kemenak tidak. Jadi yang menghimpun zakat itu ada Basnas, termasuk yang nanti membagikan, mendistribusikannya adalah Basnas. Sudah hampir 5 bulan kalau tidak salah Pak Kakan Kemenak Ogan Ilir bertugas di sini ya. Pernah monitor tentang kegiatan Basnas? Alhamdulillah, karena kalau monitor itu karena monitor biasanya kan antara atasan dan bawahan, karena kita mitra, alhamdulillah
kita sudah beberapa kali bekerja sama dengan Basnas Kabupaten OI. Saya 5 bulan di sini sudah 2 kali bekerja sama dengan Basnas OI. Pertama itu ketika menjelang Idul Fitri, karena kita punya kepentingan dengan fakir miskin, kita meminta bantuan kepada Basnas. Kami mendata dan kita kumpulkan orangnya sekitar kalau tidak salah itu 400 paket diberikan kepada fakir miskin yang berhak. Kemudian bulan 6 tadi bertepatan dengan Lebaran Yatim 10 Asyura, itu kita juga bersama dengan Basnas Kabupaten OI, kita membagikan paket sembako dari Basnas itu sebanyak 250 sekitar 250 paket kita bagikan kepada ada di panti anak yatim, termasuk panti jompo dan warga sekitar yang memang perlu berhak menerima dari Basnas tersebut, paket sembako tersebut. Ada semacam mungkin kemenak ada binaan terhadap para ulama untuk pencerahan agama Islam. Itu pernah kerjasama untuk misalnya biaya-biaya yang dibutuhkan untuk kepentingan pencerahan itu sendiri ke masyarakat. Jadi kalau terkait dengan Basnas kita kerjasama seperti itu. Masih sementara ini kalau pengennya kita ini memang uang zakat ini yang dikumpulkan dari Basnas, bagaimana kita memberikan ke masyarakat ini jangan berbentuk ikan tapi berbentuk kail, dan ini mungkin inovasi ini perlu perlu untuk ke depan. Kalau bisa memang ketika kita bantu itu satu orang dibantu memang dia misalnya fakir dibantu misalnya permodalan, kemudian dia berusaha, kedepannya dia tidak perlu bantuan lagi, karena ketika kita sekali bantu itu modal itu cukup untuk jadi penghasilan dan yang bersangkutan tidak fakir lagi. Mungkin kedepannya seperti itu, bahwa kalau bisa memang uang zakat ini jangan berbentuk eksidental tapi memang berbentuk kontinu, berbentuk atau bagaimana ini membangun ekonomi masyarakat yang memang tidak mampu. Kalau masalah kerjasama, alhamdulillah kita kemarin kerjasama dengan MOU dengan Panti Jompo, Panti Jompo yang Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, bahwa karena kita ada penyuluh agama, kita MOU setiap hari Rabu kita memberikan pengajaran kepada warga Panti Jompo, karena itu orang yang lansia, Pak, orang yang tua dan sangat perlu dengan ilmu agama. Jadi kalau selama ini kalau misalnya dia nak ngundang ustadz kan bayar paling enggak kalau datang nggak diongkos gitu. MOU artinya kita MOU itu menjadi kontinu, Pak, tiap hari Rabu itu penyuluh agama kita datang ke Panti Jompo untuk memberikan sharing pelajaran agama kepada orang-orang tua kita yang ada di Panti Jompo. Artinya sudah ada kerjasama dan itu pertama di Sumsel, karena ada Panti Jompo ini di kabupaten kota ini ada beberapa yang ada, dan kerjasama yang seperti ini menurut kepala Panti Jompo kemarin itu pertama di Sumsel, dan dia kalau bisa di tempat lain yang ada Panti Jomponya dianjurkan untuk kerjasama seperti itu, karena namanya orang tua itu perlu siraman rohani lagi, karena kan penghuni Panti Jompo ini biasanya orang-orang memang yang mungkin keluarganya sudah ada ado lagi dan lain sebagainya, perlu pendekatan emosional untuk supaya mereka bergairah lagi dengan keagamaan, mengingatkan mengingatkan. Apalagi mereka itu di usia sudah senja, betul, kelemahan, dan itu perlu memang pendekatan khususnya pendekatan keagamaan untuk kembali mengisi rohaninya. Dan ini kurasa sangat penting ini, Pak. Kalau masalah di Panti Jompo itu kan mungkin makan sudah dapat, cuman yang siraman rohaninya mungkin yang belum dapat, karena menurut kepala Panti Jompo kemarin
sekali-sekali, sifatnya eksidentil kan. Berapa banyak itu binaan di sana? Di Panti Jompo? Kan nggak salah 70 orang, di atas 70 orang. orang. Di atas 70 orang. Kalau di panti-panti lain ada selain dari Kita belum, karena kemarin baru di Panti Jompo, karena kita nanti kalau memang evaluasi kita bagus, kalau memang ada panti lain, ya misalnya panti anak yatim memang perlu oke, nanti kita tinggal kalau memang ini bagus program ini, artinya bagaimana Kementerian Agama ini pelayanan itu memang berdampak bagi masyarakat, kita siap. Tidak hanya di Panti Jompo, nanti bisa ke Panti Yatim Piatu kan, yang memang perlu guru ngaji. Ya, artinya guru ngaji, penyuluh agama itu banyak, Pak. Penyuluh agama itu, dan siap, karena penyuluh agama ini memang sisanya untuk keilmuagamaan paling tidak itu ada. Dan itu artinya Basnas sama Kemenang ini ikut mengentaskan kemiskinan juga ya. Mungkin Basnas di bidang fasilitasnya atau Kemenang atau jadi kalau masalah mengentaskan kemiskinan ini agak kata-kata itu terlalu tinggi, Pak. Iya. Jadi paling enggak kami dari Kemenang ini paling enggak, walaupun mungkin bahasanya setitik memberikan kontribusi. Kontribusi tadi yang dikumpulkan Basnas, silakan Basnas nanti dikelola sedemikian rupa ya. Paling kalau Kementerian Agama mengentaskan kemiskinan, kayaknya itu Pak terlalu itu terlalu tinggi dah. Paling enggak bagi kita ini ada rutinitas paling enggak bagi kami ini, kita itu ada, walaupun setitik itu ada niat, ada tindakan, ada perbuatan kayak Sudah berapa lama ini kerjasama? Kalau selama saya di ini sih 5 bulan, ada sebelum itu juga memang ada santunan setiap bulan kepada mereka. Nah, itu kewenangannya kita serahkan ke Basnas. Jadi yang zakat profesi yang kita kumpulkan itu nanti setiap bulan diserahkan ke Basnas dan artinya Basnas. Kita cuman pencerahan rohani ya. Nah, nanti bukan ini terkait dengan Basnas kan. Nanti diserahkan ke Basnas yang akan mengelolanya. Kalau ketika kita butuh untuk dibagikan kepada fakir miskin atau anak yatim, baru kita mengajukan permintaan kepada Basnas Kabupaten OI. Artinya kerjasama lancar-lancar saja. Insya Allah lancar-lancar. Pak Ustadz, saya dengar ada program tuntas baca Al-Quran untuk SMP, SMA. Itu seperti apa pelaksanaan? Jadi tuntas baca Al-Quran untuk anak SMP, SMA ini program dari Dirjen Pendis Kementerian Agama RI yang diturunkan ke Kementerian Agama Kabupaten Kota, salah satunya di Kabupaten Ogan Ilir. Artinya karena kita guru itu Pak, ada guru PAI. Guru PAI adalah guru Dignas, tapi dia mata pelajaran bidang agama Islam, dan untuk sertifikasinya itu dibayar oleh Kementerian Agama karena guru agama. Dan ini kan artinya kita punya tanggung jawab bagaimana Kementerian Agama itu ingin anak-anak SMP, SMA ini paling tidak dia jangan sampai butuh 9 dengan Al-Quran ya. Paling tidak baca Al-Quran lah. Masalah lancar, fasih dengan idah itu kan yang penting mereka terbebas dari buta aksara Al-Quran. Nah, kita bekerja sama dengan guru PAI yang ada di sekolah-sekolah umum ini di SMP, SMA untuk menambah jam, artinya menambah kayak ekstrakurikuler lah Pak, menambah jam untuk fokus di dalam pembebasan daripada buta aksara Al-Quran. Dan ini ada keuntungannya bagi guru PAI. Guru PAI, kalau jam dia untuk sertifikasinya kurang, itu bisa dijadikan untuk tambahan jam sertifikasi. Tapi bagi sekolah dapat keuntungan pula. Siswa-siswi diajar Al-Quran, tapi bahasanya tidak menambah biaya kan, karena saling menguntungkan dengan guru PAI dengan sekolah. Termasuk yang untung juga siswa karena mendapatkan tambahan berupa pelajaran Al-Quran. Ada fasilitas pembelajaran yang diberikan untuk guru-guru untuk di SMA, guru dan murid SMP, SMA tentang tuntas baca Al-Quran ini? Kalau sementara ini kita semacam himbauan himbauan kepada guru PAI yang ada di sekolah-sekolah umum itu, artinya fasilitas itu nanti kalau sekolah itu belum
ada ruangan pasti harus menyiapkan ruangan khusus, atau belum ada masjid atau musola pasti harus menyiapkan tempat kan. Karena memang itu bentuknya pembelajaran dan itu memang di luar jam kurikulum. Artinya misalnya siswa itu di sekolah itu baliknya jam 1, berarti pas jam 1, antara jam 1 sampai jam 2 gitu. Tadi di luar jam untuk fasilitas tadi dari Kementerian Agama memang belum ada, Pak. Nah, tapi kita hanya sifatnya menganjurkan, menghimbau, dan nampaknya bagi sekolah-sekolah itu sudah karena juga ada juga kita kalau tidak salah perbub ya tentang tentang ini apa pembebasan buta aksara Al-Quran. Memang ada baca tulis Al-Quran. Ada sinkronisasi di sini. Ada perbubnya, dan kemudian agama juga punya program seperti ini. Jadi ini nyambung, Pak. Mungkin kita kembali ke zakat lagi. Mungkin ada himbauan kepada masyarakat karena ada kewajiban. Dan apa resiko tidak membayar zakat bagi seorang agama, seseorang yang wajib berzakat? Ya, pertama zakat tadi ada beberapa, ada zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu memang itu kewajiban individu, kewajiban individu. Pokoknya setiap ini tuh apapun bentuknya wajib ketika sebagai muslim dia mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian kalau zakat mal itu ada nisabnya, ada kelebihannya, ada takarannya, setelah 1 tahun memenuhi nisab maka dikeluarkan zakatnya. Kemudian juga ada namanya zakat profesi. Nah, termasuk pegawai negeri ini sebagai profesi, maka itulah tadi dianjurkan untuk menyisihkan 2,5% sebagai zakat. Sanksi agama ya. Sanksi ketika entah dia tidak berzakat fitrah, tidak berzakat mal, dan tidak berzakat profesi, itu seperti apa sanksi? Ya, karena artinya ini, ketika misalnya zakat fitrah, ketika dia berpuasa, tetapi tidak mengerjakan zakat fitrah, karena zakat sebagai rukun Islam, puasa juga rukun Islam, artinya ketika dia tidak melaksanakan zakat, artinya dia berdosa. Nah, karena artinya berdosa karena sudah meninggalkan kewajibannya. Seperti sama dengan sholat adalah rukun Islam. Ketika tidak mengerjakan maka akan berdosa. Begitu juga dengan zakat. Nah, kalau zakat mal itu kalau yang memang terpenuhi nisabnya, ada ketentuan. Kalau zakat profesi ini adalah merupakan ini hanya pengembangan karena kalau dulu kan ada zakat fitrah sama zakat mal dengan dinamika yang sekarang itu ada namanya zakat profesi. Kalau dulu sebelum ada Basnases, tahu Ustaz seperti apa penghimpunan zakat mal? Ya, dulu kan terutama untuk pegawai negeri. Kalau dulu belum ada, artinya sebelum ada Basnas, artinya belum ada. Zakat itu dihimpun melalui amil-amil Itu yang mungkin amil-amil yang yang tidak. Artinya kalau Basnas ini kan lembaga resmi karena dia ada di bawah undang-undang 23 tahun 2011. Pengelolaannya juga profesional mereka kan. Dan profesional, dan itu bisa diaudit oleh BPK kan, oleh auditor, termasuk oleh masyarakat, lembaga masyarakat yang memang ingin mengaudit bisa di Basnas. Sekarang memang ini adalah punya umat kan. Artinya ada sanksi dosanya itu ya, kalau ada penyimpangan. Ya jelas Pak, kalau apapun mereka tidak bayar kewajiban. Kalau artinya ini, ketika memang kewajiban zakat itu, misalnya kita menjadi muzaki atau orang yang sudah wajib berzakat, ketika tidak melaksanakan otomatis berdosa kan. Ya berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jelasnya itu kan. Dan sanksinya nanti di akhirat kan. Kalau di dunia mungkin belum kan. Artinya perlu kesadaran mendalam dari seorang muslim. Itu. Karena zakat ini kan salah satu berfungsi pertama membersih. Kalau yang bagi yang memang mampu, yang memang sudah terpenuhi nisabnya dan lain sebagainya, membersihkan hartanya. Kedua itu adalah kewajiban, kemudian membersihkan hartanya, kemudian juga itu tadi membantu
orang yang tidak mampu. Tidak. Dari hasil zakat kita yang dikumpulkan nanti akan didistribusikan kepada fakir miskin, termasuk Ibnu Sabil dan lain sebagainya yang berhak menerima zakat tadi. Oke. Pak Ustadz sudah 30 menit, tidak terasa kita ngobrol sedikit, tapi sudah banyak yang kita kupas tentang hal ini. Mungkin ada himbauan kepada masyarakat sebagai kewajiban zakat, pajak mobil, kendaraan, harta benda harus dibayar, apalagi itu untuk kepentingan akhirat. Silakan kalau ada himbauan. Ya, jelas memang sekali lagi zakat itu adalah kewajiban kita sebagai muslim. Zakat fitrah, zakat mal kalau memanglah nisabnya sudah terpenuhi, jumlah takaran sudah terpenuhi, maka menjadi wajib. Nah, namanya wajib kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tentunya berdosa. Dosa ini mungkin belum didapatkan di dunia, Pak ya. Karena dosa ini akan dipertanggungjawabkan nanti ketika di akhirat. Jadi ya kalau memang kita mampu untuk berzakat, silakan berzakat, dan berzakatlah memang. Kalau memang berzakat, silakan berzakat kepada lembaga resmi seperti Basnas. Soal lebih dan kurangnya dengan Basnas silakan, karena ini adalah lembaga negara yang juga kepunyaan masyarakat. Kita boleh memberikan masukan, saran, kritik dan lain sebagainya. Kan boleh kan, karena punya masyarakat kan. Punya masyarakat. Ya. Oke, pemirsa, sudah 35 menit Pak Ustadz kita ngobrol. Kami tidak akan mengulang, tapi tonton siaran ini berulang. Insya Allah ini akan ada manfaatnya dan ada pengetahuan yang akan didapat dari podcast ini. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.